Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Salam, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Saas Ari, NIM T 20179053. Saya di sini mengikuti kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, akan mempresentasikan beberapa pengertian-pengertian menurut hakikat pendidikan Islam. Oke, mari kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan yakni tentang hakikat pendidikan. Oke. Hakikat pendidikan dalam Islam. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya hakikat pendidikan dalam Islam tidak lepas dari yang namanya sebuah arti kata hubungan timbal balik manusia dengan satu yang lainnya. Karena dalam secara umum pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan yang hubungannya dengan ajaran Islam. Namanya juga pendidikan Islam. Dalam hal ini dirunut dalam pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam secara umum. Oke. Setidaknya ya teman-teman yang perlu kita ketahui bersama, ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam itu sendiri. Oke. Yang sering kita dengar dan yang sering kita ketahui bersama, yakni yang pertama ada istilah tarbiyah, yang kedua yakni taklim, dan yang ketiga yakni ta'dib. Nah, dari ketiga istilah-istilah yang lazim atau yang sering kita dengar tersebut merupakan satu istilah-istilah dalam penggunaannya terdapat perbedaan-perbedaan di antara para pakar. Namanya juga pendapat, namanya juga pakar. Mereka mempunyai landasan dan juga pengertian dari pendidikan itu sendiri. Oke. Misalnya Ahmad Tafsir lebih condong pada istilah tarbiyah. Sementara Syekh Naqib Al-Atas ini lebih condong pada istilah ta'dib. Jadi berbeda dengan halnya Az-Zurmadi Azrah. Menurut beliau, pengertian pendidikan secara totalitasnya dalam konteks Islam inherent, dalam konotasi istilah tarbiyah, taklim dan juga ta'dib ya. Taklim dan juga ta'dib yang harus dipahami secara bersama-sama. Jadi ketiga istilah tersebut mengandung makna yang amat dalam. Menyangkut apa? Yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, saling berkaitan satu sama lain. Oke. Kita dapat pahami bahwasanya pendidikan Islam itu sendiri merupakan suatu kegiatan usaha sadar dan terencana mewujudkan kesadaran kita agar bisa memanusiakan manusia. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi begitu pentingnya pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi. Itu ada suatu hadis yang mengatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, pendidikan yang dimaksud ini pendidikan akhlak. Nah, dalam pendidikan Islam penekanannya yakni terhadap akhlak. Ya. Jadi kita diajarkan bagaimana cara untuk mengetahui dan bagaimana cara bisa mengembangkan, mengaplikasikan, bahkan menginterpretasikan sesuatu yang memang pendidikan itu sendiri bisa menjadikan kita sebuah bimbingan dan juga bisa menjadikan kita sebagai pemimpin dan instruksional ya, agar terciptanya sesuatu kehidupan dan
salah satu bentuk salah satu bentuk pengetahuan, baik itu formal, informal maupun formal, agar agar kenapa? Agar kita bisa menjadi sebuah insan kamil, atau dalam agama Islam kita diutus di bumi sebagai khalifah, jadi sebagai Abdullah. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, di sini kita sudah jauh ya membahas tentang pendidikan Islam. Nah, dari adapun pengertian pendidikan Islam dari tersebut dari ketiga pakar yang sudah kita sebutkan tadi, ada ya teman-teman. Jadi dari ketiga pakar tadi merupakan satu pemahaman ataupun pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tujuan dan juga fungsi dari beberapa pendapat beberapa pakar mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Jadi, di dalam pendidikan Islam, ya, di dalam pendidikan Islam tentunya berbicara tentang tujuan pendidikan Islam. Oke, di sini ada 3 pendapat ya teman-teman, di layar slide di bawah ini ada 3 pendapat. Yang pertama ada Ahmad Supardi, ada Ahmad D. Marimba, dan ada juga Syekh Naqib Alatas ya teman-teman. Nah, ini saling berperan juga dalam pengertian tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri. Ahmad Supardi mengatakan membenamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran untuk membentuk manusia berkepribadian luhur menurut ajaran Islam. Nah, penekanannya tetap terhadap akhlak ya teman-teman. Yang kedua Ahmad D. Marimba, terbentuknya orang berkepribadian Muslim atau Islami. Yang ketiga Syekh Naqib Alatas, di sini ya teman-teman, kita menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai dari individu. Nah, tetap dari ketiga pendapat para pakar tersebut dapat kita ketahui dan dapat kita simpulkan bahwasanya ya, penekanan terhadap pendidikan Islam yaitu akhlak ya teman-teman, tetap kepada akhlak. Nah, yang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, di dalam tujuan dan fungsi pendidikan Islam itu sendiri sebetulnya ya teman-teman, tetap kita berpacu pada sumber pokok dari Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lebih lanjut ya teman-teman, kita akan lebih lanjut membahas tentang beberapa apa sih gunanya sistem pendidikan Islam itu sendiri di dalam kehidupan manusia, yaitu sistem pendidikan Islam itu sendiri dalam kehidupan manusia itu dapat merefleksikan ilmu pengetahuan dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kita sebagai manusia berkewajiban sebagai khalifatullah mewujudkan umat muslim yang menampilkan kualitas dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang fungsi ya teman-teman, berbicara tentang fungsi ini ya tentunya pendidikan dalam kehidupan manusia ini sangat penting, mamnu'un jiddan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendidikan itu sendiri dapat membimbing serta mengarahkan dan menuntun manusia agar manusia itu dapat menjadi sebuah insan yang bermanfaat bagi sesama. Tentunya bagi seorang pendidik, menuntun pendidik dan juga peserta didik yang selalu berpedoman dan berpegangan terhadap aturan-aturan ataupun anjuran dari sumber pokok ajaran agama Islam, yakni As-Sunnah dan juga Al-Quran. Jadi itu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui hakikat tujuan pendidikan Islam dan juga tujuan dan fungsi, serta mengenai tentang beberapa pendapat para ahli yang sudah kita bahas dari
pertama hingga sampai saat ini, kesimpulannya bahwasanya pendidikan Islam bagi kehidupan manusia itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena manusia dengan kemampuan akal dan hatinya menyandang predikat sebagai makhluk pemikir sekaligus perasa. Nah, dari sinilah nilai pendidikan Islam itu terletak pada keseimbangan pada aspek pemikiran dan juga perasaan ya teman-teman. Nah, pengembangan aspek pikir saja ketika itu dilakukan, jadi mengutamakan manusia itu sifat rasional saja dan materialistik saja. Begitu juga sebaliknya, jika pengembangan aspek rasa saja, maka manusia itu akan kerdil akan pengetahuan intelektual yang ada di muka bumi ini, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Makanya manusia dengan kemampuan akal yang menyandang predikat sebagai manusia perasa dan juga sebagai manusia pemikir, maka perlunya kita dapat mempelajari tentang apa yang terkandung dalam pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33, bahwa manusia telah dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi. Untuk menjalankan fungsi ini, maka Allah membekali manusia dengan seperangkat potensi yang ada. Untuk apa? Jadi potensi tersebut diupayakan agar kita menggunakannya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan dalam bentuk konkret dan arti, memiliki kemampuan yang bermanfaat baik bagi dirinya, bagi lingkungannya, bagi bangsa dan juga negaranya. Jadi itu ya teman-teman, oke, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dengan dari akar yang mendasari dalam konteks nilai ajaran Islam, yang dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh dan siap pakai. Untuk apa? Untuk mengisi fungsi dan juga peran-peran kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karena sebagaimana Hasan Langgulung, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan generasi masa depan. Jadi itu ya teman-teman yang terkandung dalam hakikat pendidikan Islam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Kalau ada salah kata dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Teruslah belajar dan belajar agar mencapai suatu keinginan dan suatu kemanfaatan terhadap sesama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.